Waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Para bapak saudara ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan. Ini adalah anugerah yang amat besar. Jangan sakit merasakan bahwa kesehatan, kesempatan merupakan nikmat yang amat besar, menaiki dengan semerep tiang ingkang dirawat di rumah sakit Sidoarjo ini, baik yang RSUD Siti Hajar Tirta Surya, penuh dengan pasien dengan berbagai macam penderitaan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, belum sibuknya keluarga yang nunggui, yang mencari dana dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi kita diberikan oleh Allah kesehatan, ini hendaknya benar-benar kita gunakan sebagaimana Allah memberikan kesehatan kepada kita. Makanya pernah diceritakan oleh salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, yang artinya dari Abdullah bin Umar bercerita, pernah suatu saat Nabi memegang pundak saya seraya berkata, kun, jadilah kamu fitunya di dalam dunia, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang yang sedang mengembara, au abiru sabil, atau sedang lewat jalan. Lah, kon ngerti ya? Urip iku mung ibarat kaya wong boro, utawa kaya wong sing sedang lewat di jalan. Artinya sementara
waktunya sangat singkat. Kula njenengan sedaya samangkin merasa sudah puluhan tahun. Ternyata aku wis swidak, aku wis 55, aku wis 70. Namun nanti setelah menghadap Allah, dalam akhir surat An-Nazi'at Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw dukaha. Setelah manusia melihat kiamat, mereka merasa bahwa hidupnya itu hanya satu saat di waktu sore, sorean atau kesoan. Ya Allah, uripku mung sekesuk. Ya Allah, ternyata uripku mung sak sore. Nah, ini kok binjing. Kok bisa seperti itu? Karena Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ketahuilah bahwa satu hari di sisi Allah nanti, hari kiamat, setelah kiamat, hari akhir, satu hari, di hari itu sama dengan 1000 tahun hari yang kamu hitung. Menawi kula njenengan sedaya dipun paringi umur Pak 100 tahun. Purun Pak tiba nomor 100. Umur 100 tak loro-loron mboten ngrasakno nikmat Pak. Pernah ada seseorang teman baik dengan orang yang punya hajat. Kebetulan ketika itu saya yang diberikan kepercayaan untuk mengisi walimah. Kula niku nggih jujur mawon Pak. Mboten nate maem walimah niku. Karena malam. Jadi saya hindari makan lewat jam 7. Dia niku dia, monggo Ustaz. Bun, monggo Pak, monggo. Mboten kula mboten nedha dalune. Lho, ket kapan? Nggih pun doangu. Alhamdulillah. Usia pinten waktu niku kula sik 75 atau 74 mungkin. Alhamdulillah kula niku swidak mun remuk. Swidak mun remuk. Penyakit niki diabetes. Ndak pemali diabetes pun nate mangan bengi. Niki Pak. Jadi kita diberikan kesehatan, ini adalah anugerah yang perlu kita syukuri sebagai sarana untuk bisa lebih giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak, Saudara, Ibu, mau kalau singgung sebuah ayat dari surat 5 ayat 105. Niki jadikan pegangan Pak nggih. Surat 5 ayat 105. Ini tolong dijadikan pegangan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong akeh sing udah iman alaikum netepono sirabe anfusakum, artinya jagalah diri kalian masing-masing, koreksilah diri kalian masing-masing. Kalau kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing, introspeksi diri, insya Allah selamat Pak. Kalau hanya pandai ngoreksi orang lain, nah ini justru berbahaya Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga
orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur, walaupun itu hanya seberat zarah. Niki Pak, zarah niki ya. Dekore mimbar sawangane bersih. Niki saged damel tayamum Pak niki. Niki zarah. Nggih, sangat lembut, halus. Walaupun sifat takabur itu hanya seberat debu yang halus, bahkan bahasa sekolahan atom, tidak bisa dilihat. Rupanya sahabat ketika itu tidak mengerti juga maksud daripada dawuh Nabi. Ya Rasulullah, inna akadana yuhibbu saubal khasana wa na'lal khasana. Kanjeng Nabi, saya ini punya teman kesukaannya baju baru, sandal baru. Kalau nggak baru nggak mau pakai, pakai dilut ganti malih, ganti nyar, gaya dilut ganti malih. Apakah itu termasuk sombong? Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu suka dengan keindahan. Al-kibru yang dimaksud dengan sombong adalah alladzi radul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, ngeremehno wong. Sapa iso kaya aku? Iso. Jadi kalau dia berkata iso, dianggap orang lain tidak bisa, hanya dirinya yang bisa. Itu sifat sombong, Pak. Makanya mari kita koreksi, kita jaga diri kita masing-masing. Bahkan ada ucapan, ini ucapannya sahabat, khasibu angpusakum qabla antukasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi nanti di hadapan Allah. Nak pun dikoreksi tenggerko alamat mboten bener, Pak. Man khusiba udiba, kata Rasulullah. Barang siapa yang dihisab, alamat mereka akan disiksa. Para bapak sahabat ibu, mungkin niku sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 105, 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih 165, Pak. Nggih. Wa akharuna lan kang liya dan orang-orang yang lain murjauna arep-arep li amrillah maring keputusan Allah. Ima yu'adibuhum, ana kalane nyiksa sapa Allah ing wong akeh. Wa ima yatubu, lan ana kalane nrimo tobat sapa Allah alaihim ing atase wong akeh. Ayat 105 membicarakan, katakan Muhammad, berbuatlah kamu sekalian, maka Allah, Rasul, dan orang-orang iman akan melihat atas perbuatan kalian, dan kalian akan dikembalikan menghadap Zat yang mengetahui sesuatu yang sangat rahasia dan sesuatu yang nyata. Lalu Allah menceritakan kepada kamu sekalian
tentang apa yang telah kalian perbuat. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku misale wonten tiyang sing mboten lahir batin men langsung ketahuan, Pak, karena Allah memberitahukan kepada Rasul. Satu contoh dalam surat Al-Munafiqun ayat awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ditutup kalimat wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, engkau ini adalah utusan Allah. Allah tahu Muhammad kalau kamu itu adalah utusan Allah. Tapi Allah bersaksi bahwa munafik itu bohong. Mulutnya saja mengatakan innaka la rasulullah, tapi mereka tidak tunduk terhadap aturan Allah Rasul. Makanya di sini ada pun kelompok yang lain, mereka berharap terhadap keputusan Allah. Mungkin Allah menyiksa mereka, atau sebaliknya justru Allah menerima taubat mereka. Kita tidak bisa, Pak, menentukan si A, si B, si A orang jelek, si mboten saged. Nanti si A masuk neraka, mboten saged. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Sementara Rasulullah bersabda innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir kehidupannya. Nuwun sewu. Rasulullah menjelaskan innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yaran nas. Ada seseorang yang setiap harinya terlihat mereka melakukan perbuatan ahli surga. Hatta idza kana bainahu wa bainal jannah ila sibran, sehingga ketika kira-kira jarak surga dan dirinya tinggal 1 jengkal, banyak malu nabi amali alinar, dia berubah haluan melakukan perbuatan ahli neraka. Banyak mutu pada khalanar, garek sak jengkal kira-kira jaraknya kematiannya, katakanlah tinggal 1-2 tahun akhir hidupnya, dia berubah melakukan perbuatan orang-orang yang ahli maksiat. Sementara yang lain wa innar rajula la ya'malu bi amali alinar, ada seseorang yang hidupnya penuh dengan pelanggaran, perbuatan dosa, namun tinggal jarak 1 jengkal dia sadar bertaubat dan berbuat baik sampai akhir hayatnya, maka mati dimasukkan surga. Lalu Nabi bersabda innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu yang menentukan akhir hidupnya. Makanya dalam Al-Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah hingga datang kepadamu yakin. Apa yakin itu, Pak? Al yakin al maut. Yakin itu adalah kematian.
Di dalam surat Al-Hajj, Pak, kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yadunnu alai yang surallahu bid dunya wal akhirah wal yamdud lahu bisababin ila sama sumal yaqta wal yamdur hal yutibana kaiduhu ma yagid. Barang siapa yang punya anggapan, punya keyakinan bahwa Allah tidak memberikan pertolongan kepada Muhammad, pasanglah tali di atap rumahmu, lalu gantunglah dirimu. Sapa wonge sing duwe angen-angen, duwe keyakinan nak Gusti Allah gak paring pertolongan nang Kanjeng Nabi kendhato. Lah mati, Pak. Ya, dengan kematian kamu akan bisa membuktikan. Dan nak kepengin ro swarga neraka iki mati dhisik. Tengger ki gampang, Pak, nak kepengin ro swarga neraka. Namun krungu swara dongeng sampean Malang tengene Wesi loro ne, Pak. Mujur ngulon langsung ro swarga neraka, tapi sing jelas langsung ro neraka, Pak. Jadi maksudnya Pak Putra Baka kata ya, dia yakin itu setelah kita mati baru membuktikan semua janji-janji yang kita dengar dari Al-Quran. Saat ini kita mau kabar lagi besok gini. Makanya di situ saufa ta'lamun, saya lamun, kamu kelak akan tahu. Ingat, kamu nanti akan tahu. Akan tahu, sekarang belum tahu, Pak. Makanya tadi kalau ingin tahu mati dhisik, baru tahu. Makanya iman itu adalah anugerah. Wong gak roh kok percaya, itu adalah anugerah. Makanya sering ditayangkan perdebatan antara orang yang tidak percaya Allah dengan orang yang percaya. Orang yang tidak percaya kepada Allah, pertanyaannya bagaimana kamu bisa percaya kalau Allah itu ada? Di mana tempatnya? Seperti apa bentuknya? Nggak bisa membuktikan, nggak ketok ya. Terus balik, orang yang ditanya balik bertanya, Bapak percaya kalau roh itu ada? Lalu di mana roh itu letaknya dan seperti apa rupanya? Roh nggih ngisor apa nggih dhuwur? Nggih ati apa nggih pundi, Pak? Gak ana sing roh. Tapi percaya ada roh. Ya seperti itulah. Jadi kita tidak usah ingin tahu Allah itu di mana seperti apa. Nah, apa nih kok? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah apapun. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Waladina utawi wong akeh ittakhadhu kang bangun sawake masjidan ing masjid diraron ing kale gawe mudarat wa kufran lan kufur wa tafriqon lan misah mecah belah bainal mukminin ing antarane wong iman wa irsadan lan kanggo njaga
liman maring wong karoba kang merangi sapa wong Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan merangi utusane Allah min qablu saking sadurunge walayah lipuna lan yakti sumpah temenan sapa wong in aradna orang ngarepake ingsun ila husna kejaba mung gawe bagus wallahu utawi Gusti Allah iku yasyadu nyekseni sapa Allah innahum sak menewang wong munafik iku lakadibuna yakti goroh kabeh kadibun bacanya ringan itu maknanya dusta kalau pakai sidah berat kadzabu mendustakan itu di dalam surat Ibrahim apa surat apa itu sebelum surat Ar-Ra'd surat Yusuf mantan Yusuf itu ada ayat falam mastai asar rusulu wadannu annahum qad kudzibu di situ diperbincangkan masalah kalimat An Urwah bin Zubair qala qultu ya ummul mukminin aku dzibu kemarin sore kebetulan saya kaji di daerah Tanggulangin hadis tapi menerangkan tentang ayat itu boleh. Jadi Urwah itu keponakannya Aisyah, ibunya namanya Asma. Cuma ibunya Asma sama ibunya Aisyah itu beda, saudara seayah lain ibu. Boleh kalimat itu yang benar kudzibu atau kudzibu? Aisyah menjawab kudzibu. Kalau kudzibu di situ kembalinya bahwa umatnya para rasul telah mendustakan rasul. Kalau kudzibu itu dibohongi maknanya. Rasul merasa dibohongi, namun oleh Aisyah dibantah. Ma'adallah, anakku, jangan kamu menafsirkan seperti itu. Tidak ada satu orang pun Rasul yang merasa mereka dibohongi oleh Allah. Jadi kalimat itu yang benar pakai sidah kudzibu. Jadi para Rasul telah didustakan oleh umatnya. Makanya seperti kalimat yang ada takkidnya, takkid itu maknanya memperkuat. Waladina utai wage ittakhadhu kang ngalap sawage masjidan ing masjid diraron ing kale gawe mudarat wa kufran lan untuk kekufuran wa tafiqan pecah belah bainal mukminin wa irsadan lan nunggu
liman maring wong karaballah kang merangi ing Allah wa rasulah mingkablu itu sejak dulu. Dan mereka berani bersumpah bahwa kami tidak mengendaki suatu apapun melainkan hanya menginginkan kebaikan. Mereka bersumpah kami tidak mengendaki selain kebaikan. Wallahu utawi Gusti Allah ku yasyadu nyekseni innahum janwake kula kadibuna yakti goroh kabeh lakadibun. Nah ini Pak ya. Jadi kalau misalnya diberikan sidak kadzabun, bentuk kadibun, kadzabun, mendustakan. Banyak Pak orang membuat masjid tapi bukan untuk membina umat, tapi untuk memecah umat. Masjid yang didirikan dengan niat ingin memecah belah umat, Allah melarang keras kamu masuk ke dalamnya. Dulu ada di Mekah itu disebut dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu didirikan oleh golongan orang-orang munafik. La takum fihi abada. Ayat selanjutnya, la takum ojo ngadeg sira Muhammad fihi dalam masjid abadan selama-lamanya. Jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam masjid itu. Kenapa? La masjidun yakti utawi masjid sisa kang dibangun, didirikan, dilandasi alat takwa. Jadi mulai peletakan batu pertama itu niatnya sudah alat takwa, atas dasar takwa kepada Allah. Min awali yaumin, saking awale dina iku agaku luwih berhak antakuma yen to ngadeg sira ing dalem masjid. Janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa itu Masjid Kuba Pak, yang tidak didirikan atas dasar takwa. Kamu berhak untuk menempati dan menggunakan ibadah. La masjidun usisa ala takwa. Sungguh masjid yang didirikan berdasarkan takwa kepada Allah sejak peletakan batu pertamanya. Akaku antaku mafi, kamu lebih berhak, lebih patut sholat di dalamnya. Kenapa? Fihi ikun dalam masjid rijalun utawi pira-pira wong lanang yuhibuna kang seneng sapa wong akeh ayyatataharu yen to sesuci, yen to mensucikan sapa akeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah al-muttahirina ing wong-wong kang nyucikake kabeh. Di sini ada asbabun nuzul Pak. Paruh kedua dari ayat ini turun sebagai bentuk pujian dari Allah kepada para penduduk Kuba.
sebuah wilayah yang ada di pinggir kota Madinah yang mempunyai kebiasaan baik, yakni menggunakan air dalam beristinja. Abu Hurairah bercerita bahwasanya Rasulullah bersabda, ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Melanjutkan ceritanya, Abu Hurairah berkata, mereka selalu beristinja dengan air. Karena itulah ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Ya, walaupun istinja dengan menggunakan selain air boleh. Ya, seperti di pesawat itu jelas malah mboten nggunakno banyu. Mengandalkan tisu. Karena kalau semuanya mengandalkan air malah berbahaya. Tisu. Dan Rasulullah SAW pun juga mengizinkan, bahkan melakukan. Pernah ketika Nabi bepergian bersama sahabat, Nabi buang air kecil. Tolong carikan saya batu 3 butir. Jangan mengambil selain batu. Ini banyak baik Abu Hurairah maupun Abu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas pernah disuruh. Kata Abu Hurairah, saya hanya menemukan 2 butir batu. Karena tidak ada yang ketiga, saya mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Lalu saya taruh di pinggir Nabi, di dekat Nabi. Ternyata Nabi hanya menggunakan 2 butir batu. Adapun kotoran hewan, Nabi berkata keras, hadza rijsun, ini justru kotor. Jadi istinja menggunakan benda kering. Nah, sani sing luwih napa praktis niku tisu, Pak. Karena tujuannya istinja itu kan membersihkan najis. Jadi tisu niku baik untuk pria khususnya ya. Itu lebih praktis. Sakit nyerap air. Mun tisu basah mboten oleh tambahan. Tambah rata nasise, tisu kering. Atau mungkin kapas. Bisa. Jadi kalau orang-orang Kuba rata-rata membiasakan istinja dengan menggunakan air, makanya sehubungan dengan peristiwa itu Allah menurunkan ayat wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat menyukai orang-orang yang mensucikan najis. Para bapak saudara ibu, mungkin itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.